إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dan harus bagi setiap kita. Di mana di siang yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kedua kaki kita dari kediaman dan dari aktivitas keseharian kita. Allah kumpulkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni al-masajid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama-sama insyaallah kita dapat menjalankan satu di antara bentuk ubudiyah kita, penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, yakni salat Jumat berjamaah dengan baik, dan insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita di jalan yang benar, dan kita semua insyaallah diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh ahli keluarganya, dan orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah tema, dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dilahirkan di penghujung dunia, di mana di penghujung dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menubuhkan kathrat fihal fitan, di dalamnya penuh dengan fitnah yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umur umatku antara 60-70 tahun, dan sedikit yang melampaui batas tersebut ada, tetapi sangatlah sedikit. Umur kita sangat terbatas. Waktu kita pun sangat terbatas, tetapi umur kita di dunia ini menentukan masa depan kita. Kehidupan allati la nihayatalaha, yang tidak ada ujung dan pangkalnya, yaitu kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk beramal, dan akhirat tempat untuk mendapatkan balasan amalan kita. Karenanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijul mu'mini wa jannatul kafiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang yang kafir, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ma'asyiral muslimin, para ulama memberikan dua makna. Makna bahwa dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, ma'nahu anna al-mu'mina masjunun mamnu'un fid dunya minasyahawat al-muharramati wal makruhah. Yang dimaksud dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Beliau mengatakan, karena kita sebagai seorang mukmin ketika hidup di dunia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup dalam penjara.
Orang hidup dalam penjara penuh dengan aturan, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Agar apa? Kalau dia taat dalam aturan penjara tersebut, maka insya Allah dengan mudah dia dapat keluar daripada penjara tersebut. Mukmin juga demikian. Dunia ini ibarat penjara. Kenapa? Karena dilarang kita melakukan hal-hal yang mengikuti syahwat hawa nafsu kita, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kitabnya Al-Qur'an atau dalam sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan diperintahkan hal-hal yang makruhah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukallafun bi'fi'li ta'ati syaqati. Dilarang kita melakukan hal-hal yang mengikuti hawa nafsu. Dilarang kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan yang makruh. Selain itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diharuskan, diwajibkan kita menjalankan hal-hal yang menjadi perintah Allah kepada kita, hal-hal ketaatan yang berat bagi kita. Puasa itu berat, bangun malam itu berat, istiqomah menjalankan salat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah, tidak semua orang mampu. Ini semua hal-hal yang berat. Dilarang yang mengikuti hawa nafsu kita, yang diharamkan oleh Allah. Sisi lain kita diperintahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bentuk ini, dunia ini bagi kita, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menggambarkan dia adalah penjara bagi orang yang beriman. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, fa idza mata istarha min hada wa anqalaba ila ma adallahu taala lahu minan na'imi daim wa rahah khalisah min nuqsani. Tetapi ketika orang mukmin meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan itulah waktu istirahatnya. Sehingga ada yang mengatakan waktu istirahat orang mukmin itulah ketika dia telah meninggal dunia, waktu istirahat betul. Kenapa? Karena setelah itu dia akan berpindah ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah, alam kubur adalah tempat istirahat. Mulai kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggal dunia dalam kondisi mukmin sejati. Karena dalam ayat yang lain yang sering dibacakan, dalam ayat yang tadi pertama dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati sebagai orang yang beriman, menjadi muslim atau mukmin sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin sejati ketika mati, itulah waktu istirahat dari kesibukan dunia, dari lelahnya kehidupan dunia, dari banyaknya orang-orang sekitar kita yang pembohong, yang pengkhianat, yang culas dan curang. Istirahat kita dari para fitnah-fitnah ini semua. Masuk ke alam pertama, itulah alam barzah. Setelahnya masuk ke alam berikutnya, alam akhirah, hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Allah telah siapkan bagi kita nikmat yang begitu luar biasa, ini nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kapan? Untuk waktu yang selama-lamanya. Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, wa amal kafiru, sedangkan orang kafir, fa inna malahu min dzalika min hasli fid dunya, atau ma hasala fid dunya ma qillati wa taqdirihi, fa idza mata sara ila adabi daim wa syaqatil abad. Sebaliknya bagi orang yang kafir, dunia ini ibarat surga bagi dia. Dia bebas melakukan apapun. Dengan dunia sudah sebentar dan sedikit dan kotor, tapi dia bebas melakukan apapun. Berzina boleh, tidak sholat silahkan, mau merampok boleh, membunuh orang boleh, mengambil hak orang lain boleh dengan cara apapun. Kenapa? Karena dia orang kafir, maka bebas. Karenanya jemaah sekalian, di antara kita yang ingin bebas, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau menundukkan pandangan, tidak menjaga yang haram, tidak menjaga yang subhat, tidak mau meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maka silahkan keluar dari Islam. Jadi silahkan jadi orang kafir, bebas dia, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalika. Semoga Allah jaga kita semuanya menjadi orang-orang yang kafir, murtad, meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang Allah siapkan, fa idza mata sara ilal adzabi daim, tetapi jika orang kafir mati,
Mati dia meninggalkan dunia, berpisah ruh dengan jasadnya, maka dia akan masuk ke alam yang dipenuhi dengan azab yang selama-lamanya. Dimulai dari mana? Di alam kubur. Dia sudah mulai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ila antakunu sa'ah, sehingga datang hari kiamat, dan kelak di akhirat setelah alam kebangkitan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalika. Karenanya jemaah sekalian, maka dunia itu memang betul dari sisi ini adalah penjara bagi kita. Maka hiduplah kita sebagai orang dalam penjara, penuh dengan aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia akan menjaga dirinya dari segala hal. Begitulah yang dikuatkan perkataan di atas oleh Imam Al-Manawi dalam kitabnya Mirqat Al-Mafatih. Li'annahu mamnu'un min syahwatiha al-muharramah, faqa'nahu fi sijn wal kafir aks faqa'nahu fil jannati. Al-Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kibar ulama madzhab Syafi'iyah, beliau mengatakan dunia itu dikatakan sebagai penjara karena kita dilarang tidak boleh melakukan hal-hal mengikuti hawa nafsu kita, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang menurut pandangan manusia, hawa nafsu manusia itulah yang enak, itulah yang nyaman. Merampok, mencuri, korupsi, berbuat yang tidak baik kelihatan mudah dan indah, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ini Al-Imam Manawi mengatakan itulah penjara sesungguhnya bagi seorang muslim. Kebalikan dari orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Kenapa? Dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalika. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ini semua dalam Al-Qur'an. Walladzina kafaru wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwalahum. Orang-orang yang tidak beriman sesungguhnya mereka kerjanya bersenang-senang, makan dan minum saja, tapi akhirnya nanti ending dari kehidupannya adalah apa? Adalah nar, adalah neraka. Itulah tempat kembali mereka. Wa na'udzubillahi min dzalika. Maka sekali lagi jemaah sekalian, pada ayat ini Allah berpesan, siapapun di antara kita yang ingin kerjanya bersenang-senang, tidak mengindahkan aturan agama, tidak mengindahkan norma-norma agama, norma-norma ketimuran sebagai orang Melayu kita, bersenang-senang, makan minum kerjanya nggak mengindahkan, dari mana dia mendapatkan hartanya? Jadilah orang kafir, tapi ingat akhir kehidupannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian makna yang kedua, ma'asal muslimin, dari makna surga adalah dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Adalah dari sisi di mana Allah menyiapkan nikmat bagi orang yang beriman. Nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, jika dibandingkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada orang beriman di dunia, maka dunia ini ibarat seperti neraka. Begitupun juga azab yang Allah, walaupun orang beriman tersebut orang dianggap orang yang paling bahagia di muka bumi ini, orang yang paling sukses, orang yang paling mendapat segala kenikmatan, ibarat dari pertama lahir sampai mati tidak pernah mendapatkan satupun kesusahan, nggak pernah kepanasan, nggak pernah mengeluh. Tapi dibandingkan nikmat ini semua dengan nikmat yang Allah siapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat dunia ibarat penjara bagi orang yang beriman. Begitupun sebaliknya, dunia ini sebagai surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang beriman, jika dilihat dari sisi kesusahan, siksa yang diterima oleh orang kafir di dunia dan sebelum matinya, dibandingkan dengan azab yang Allah siapkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang seberat apapun yang dirasakan, yang didapati orang-orang yang tidak beriman saat hidup dan menjelang matinya, dibandingkan dengan azab yang Allah siapkan di neraka, maka dunia ini surga bagi mereka. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Qaidatul Mahabbah fil Mahabbah, wa amma ma wa'adda bihil mu'min ba'dal maut min karamatillah fa innahu takunu dunya binisbati ilaihi sidnan. Allahu akbar. Dilihat dari sisi dunia ini bagi orang yang mukmin, dengan setelah matinya, di mana Allah akan berikan kemuliaan, segala nikmat, maka dunia ini jika dilihat dari sisi ini, dunia ini adalah
penjara bagi orang yang beriman. Segala nikmat yang Allah berikan bagi orang yang beriman dibandingkan nikmat setelah matinya, nikmat setelah wafatnya, yakni surganya Allah Ta'ala, maka nikmat dunia ini seperti penjara bagi orang yang beriman. Wa man lil kafir, sedangkan bagi orang yang kafir ba'dal maut min adabillah fa innahu takunu dunya jannatu binisbati ila dzalika. Sedangkan bagi orang yang kafir, dengan segala adab yang ada di dunia ini yang menimpanya hingga akhir hayatnya, dibandingkan dengan adab yang Allah siapkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu bagi mereka adalah surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Syifa'ul Ghalib, juga dengan makna dan kalimat yang mirip dengan perkataan ulama-ulama sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah terjadi dialog antara Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika beliau menjadi seorang qadhi, seorang hakim, dengan segala kemuliaannya ketika beliau sedang berjalan di kota Mesir, dan di jalan beliau bertemu dengan seorang Yahudi. Maka terjadilah kisah yang kemudian dicatat oleh para ulama-ulama kita. Di antaranya adalah kitab yang mencatat hal ini adalah kitab Fathul Qadir karya Al-Imam Al-Munawi Syarah Jami' Shaghir. Dzakaru anna al-Hafidz Ibnu Hajar lama kana qadil qudat marra yawman fi suqi fil mawqif 'azimin wa haibati jamilah fahajjama alaihi yahudi yabi'u zait har wa asbabuhu mutallihatun bizait wa huwa fi ghayati risasah wa syana'ah. Dikisahkan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika beliau menjadi qadhi qudat, pemimpin seluruh hakim-hakim di kerajaan Islam di zaman itu, beliau sedang berjalan, di mana dikawal tentunya sebagai seorang pemimpin, seorang alul hukum, dikawal dengan segala kemuliaannya, menaiki tunggangan yang luar biasa hebatnya, memakai pakaian yang begitu hebat luar biasa, semakin menambah haibahnya seorang muslim, seorang imam Ibnu Hajar Asqalani. Di tengah jalan beliau dihadang oleh seorang Yahudi, yang dimana dia adalah penjual minyak yang panas katanya, dimana pakaiannya penuh dengan minyak, kotor, bau dan sebagainya. Tiba-tiba dipeganglah kekang kudanya oleh seorang Yahudi tersebut dan mengatakan, "Ya Syekh, taz'am anna nabiyyakum qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir fa ayyu sidnin anta fi fa ayyi jannati anna fiha." Ya Syekhul Islam Ibnu Hajar Asqalani, kalian mengatakan bahwa nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang yang kafir. Jika kau lihat aku wahai Syekh, neraka apa? Surga apa bagiku? Aku penjual minyak, badanku kotor, bau, makan pun susah, tidur pun susah. Sedangkan engkau, Masya Allah, kemanapun pergi dikawal dengan pengawalan yang ketat, bajumu mewah, tungganganmu pun luar biasa, hebat di mana-mana. Di mana engkau dikatakan hidup dalam penjara? Itu pertanyaan seorang Yahudi kepada Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Subhanallah, apa jawaban seorang Al-Imam? Al-Imam mengatakan, qala fiha ana binisbati lima adallahu li fil akhirah minan na'im ka'anil an fil zidni wa anta binisbati lima adda laka mil akhirah min adabil alim ka'annaka fil jannati fa aslama al-yahudi ba'da dalika. Maka Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, wahai Yahudi, sesungguhnya aku hari ini yang kau lihat dengan segala kemegahan, tungganganku Masya Allah, kemanapun aku pergi dijaga dan dikawal oleh para penjaga. Jika dikaitkan nikmat yang Allah berikan sekarang kepadaku dengan nikmat yang Allah siapkan bagiku kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika aku mati dalam kondisi istiqomah, maka nikmat ini ibarat aku dalam penjara. Jadi hidupku ini masih dalam penjara, masih terbatas. Sedangkan engkau wahai Yahudi kafir,
segala kesusahan yang Allah berikan kepadamu sekarang, jika dibandingkan dengan azab yang Allah siapkan bagimu kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fa antal ana fil jannah, maka sekarang kamu hidup di dalam surga penuh dengan kebebasan. Mendengar jawaban dari seorang syekh yang bukan menjawab untuk menyombongkan diri, bukan untuk berbangga, tapi menjawab dengan niatan agar jawabannya menjadikan asbab hidayah bagi orang lain, maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah, Yahudi tersebut masuk Islam. Dan ini merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam Islam, menjadikan dunia ini betul-betul sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunya sijnul mukmin, dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan jannatul kafir, surga bagi orang yang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya menguatkan makna yang kedua, bahwa dunia penjara bagi seorang mukmin jika dilihat dari sisi nikmat yang Allah siapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga bagi orang kafir dilihat dari sisi siksa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak beriman kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adalah hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil an'ami ahlil dunya min ahlin nari yaumal qiyamah. Kelak akan didatangkan di akhirat orang yang paling nikmat, yang hidupnya paling nikmat dari kehidupan dunia, tetapi dia dari golongan ahli neraka. Fayasbuq fiha an-nari sibqatan, kemudian diambil dan dimasukkan, dicelup sebentar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling nikmat, orang yang paling bahagia di dunia, mungkin dari lahir sampai mati nggak pernah sakit, tidak pernah sedih, nggak pernah kelaparan, nggak pernah kepanasan. Begitu nikmatnya orang ini, hebatnya. Ketika dia mati di akhirat kelak, diambil oleh Allah, dicelupkan sejenak, sangat-sangat sebentar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil dan ditanya oleh Allah. Sumayuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak cucu Adam, apakah pernah dalam kehidupan dunia kau pernah merasakan kebaikan, nikmat sedikit dari Allah kepadamu? Apa katanya? La wallah. Hal mara bika na'imun qad? Apakah pernah dalam kehidupan dunia kau mendapatkan nikmatan walaupun sejenak? Tidak, wahai Allah Subhanahu wa taala. Lupa kenikmatan yang begitu luar biasa di dunia ini didapatkan, tapi dengan jalan yang tidak baik mungkin. Tapi dia tidak beriman, ternyata sejenak masuk neraka, melupakan seluruh nikmat yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika orang itu di dunia orang yang paling sengsara, orang yang paling tersiksa, sedangkan mati dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalika. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yu'ta bi asyadin nasi mu'san fid dunya min ahlil jannati fayusbaghu sibghatan fil jannati fayuqalu lahu ya ibna adama hal ra'aita mu'san qat? Hal marra bika shiddatan qat? Fayaqul la wallah ma marra bi busatun qat wa la ra'aitu shiddatal qat. Kemudian sebaliknya, Allah panggil orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil Allah, dicelupkan dalam surga Allah sejenak, dan ditanya kepadanya, wahai ibnu Adam, apakah kamu pernah merasakan kesusahan di dunia? Apakah pernah kau merasakan kesusahan di dunia? Apa katanya? La wallah, tidak wahai Allah. Wah, tidak wahai Allah, aku tidak pernah merasakan sedikit pun kesusahan hidup di dunia, kelaparan, kepanasan, tidak pernah. Masya Allah. Bayangkan jemaah sekalian, di dunia orang yang paling susah, nggak punya rumah, makan pun susah, semuanya serba tidak ada, susahnya luar biasa, sampai mati dia susah, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Maka kesusahan di dunia ini jemaah sekalian, dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman, ternyata tidak ada apa-apanya. Dan hadis ini menguatkan makna hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Makna yang kedua, yakni janji Allah bagi orang yang beriman dan ancaman Allah
bagi orang yang tidak beriman, ini orang-orang yang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keimanan dan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam kebenaran hingga nyawa berpisah dengan jasad kita. Kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah sehingga insyaallah akan mendapatkan janji kepada kita, janji dari Allah untuk kita semua, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim awakhir hayatina husnul khatimah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.